Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang mulia ini dapat melanjutkan pertemuan harian bersama Tafsir Al-Munir Surah Al-Ghasyiyah, pertemuan yang ketiga 1 Desember 2021. Untuk ambil berkat kita baca surah ini yang terdiri pada 382 huruf. Demikian menurut perkiraan ulama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Alhamdulillah, pada dua pertemuan yang lalu kita mengemukakan kisah sahabat Rasulullah SAW bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW, macam mana mereka berinteraksi dengan kitabullah, khususnya awal surah Al-Ghasyiyah. Kita sudah ceritakan kisah seorang muslimah dari kabilah Ansar, dan kita juga sudah kemukakan kisah Rasulullah SAW sendiri bersama Abdullah bin Mas'ud. Dan sekarang kita nak kemukakan sebenarnya dalam karya Imam Nawawi, beliau ada membuat tajuk subtopik sunat hukumnya membaca Al-Quran berulang kali dengan tujuan merenung dan memikirkannya. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Seperti kemarin kita dah sebut, semasa baginda membaca ayat 118 surah Al-Ma'idah, itu juga yang dilakukan oleh wanita warga emas. Subhanallah. Sekarang kita nak kemukakan beberapa kisah lain untuk lebih memantapkan penghayatan kita kepada macam mana Rasul dan sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, dan mungkin juga generasi sesudahnya. Di sini ada
kisah seorang tabi'i, seorang generasi awal yang selalu juga disebut namanya dalam bab beribadat, dalam bab berinteraksi dengan Al-Quran, namanya Tamim Ad-Dari. Beliau tergugah hati bila membaca ayat dalam surah Al-Jasiyah, ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah para pelaku kejahatan, pendosa, menduga bahwa mereka akan kami perlakukan seperti hamba yang beriman dan beramal saleh? Hidup mati mereka sama, amat jeleklah sangkaan mereka itu. Ini dibaca oleh Tamim Ad-Dari, katanya bacanya berulang kali sampai pagi. Kebanyakan orang yang jahil, yang tak ada ilmu, mereka tenang saja hidupnya. Mereka boleh jadi melihat bahwa kehidupan mereka sama dengan orang yang lain. Orang yang bekerja keras, bertungkus lumus, bermujahadah, beribadat. Sama itu kami dengan mereka, katanya. Mana sama? Di sini walaupun ayat bertanya, tapi ayatnya menafikan maksudnya. Artinya orang yang membuat dosa hari-hari dengan orang beriman beramal saleh, manalah sama kehidupan mereka. Sa'ama yahkumun, jelek sekali lah sangkaan mereka itu. Ini yang dipikirkan oleh Tamim Ad-Dari. Banyaknya orang yang lalai hidupnya, manalah sama orang yang lalai yang membuat dosa hari-hari dengan orang yang beramal saleh, bertungkus lumus. Dipikirkannya ini, takut dia memikirkannya, dibawanya kepada dirinya dan dibawakan juga kepada masyarakat dan umat. Takut dia memikirkan, lalu dibacanya sampai subuh. Boleh kita terapkan nanti ya, surah Al-Jasiyah ayat 21. Kemudian ada pula di sini dua kisah di sini. Pertama kisah Ibad bin Hamzah. Kisah Ibad bin Hamzah yang menceritakan Asma radhiyallahu anha. Cerita Asma nih, katanya di sini Ibad bin Hamzah berkisah, saya pernah mengunjungi Asma radhiyallahu anha. Ternyata beliau sedang membaca ayat berulang kali sambil berdoa. Apa ayat yang dibacanya? Ayat dalam surah At-Tur. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Ini dibacanya. Lalu kami diberi Allah limpah kurnia, malah Allah memelihara kami dari azab neraka. Ini cerita yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Cerita orang yang beriman, beramal saleh, dimasukkan dengan ahli keluarganya ke dalam surga, terselamat daripada azab neraka, lalu mereka mengimbas kenangan manis di dunia. Ini ceritanya. Ahlul jannah yang mengingat kenangan manis mereka di dunia, teringat bahwa mereka bertungkus lumus beribadat, takut kepada Allah, lalu mereka memuji Allah, famannallahu alaina, Allah memberi limpah kurnianya ke atas kami terpelihara daripada azab neraka. Ini cerita mereka sudah sampai di surga. Jadi kata Ibad bin Hamzah, Asma membaca ayat ini berulang kali dan berdoa. Sewaktu Ibad ingin berjumpa, Asma masih lagi membaca ayat yang sama dan berdoa. Dia mau berjumpa, lalu sudah terlalu lama menunggu, dia tidak cukup masa untuk menunggu, lalu beliau meninggalkan Asma
dan pergi ke pasar membeli hajat keperluan katanya. Kemudian dia pulang, Asma masih membaca ayat yang sama berulang kali. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum, disusuli dengan doa. Tapi dalam cerita ini tidak disebut apa doanya, tapi boleh dikira doanya, mungkin doanya Allahumma munna alaina wa waqina azabas samum innaka antal barur rahim. Biasanya ayat-ayat seperti ini nih akan merangsang orang untuk berdoa yang selaras dengan isi ayat ini. Subhanallah. Subhanallah. Ayat ini terdapat dalam surah At-Tur sebenarnya ya. Dari beberapa ayat sebelumnya, tapi fokusnya kepada ayat 27. Fokusnya kepada ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Tapi sebenarnya ceritanya dari sebelum itu lagi. Boleh dilihat di awal surah Tur, boleh dilihat daripada ayat 21 sebenarnya sampai 28. Subhanallah. Kemudian cerita yang hampir sama ada juga tercatat dalam sejarah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, bersama Aisyah, cucu Abu Bakar. Abu Bakar anaknya Muhammad anaknya Qasim. Qasim ini katanya dia selalu kalau pagi hari dia berjumpa ke rumah makciknya Aisyah. Aisyah itu berarti adik-beradik dengan bapaknya ya. Aisyah binti Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Anak Muhammad ini namanya Qasim. Saya biasanya katanya pagi-pagi saya selalu melawat ke rumah makcik saya Aisyah. Tujuannya hanya ingin mengucapkan salam saja. Assalamualaikum. Apa kabar pagi ini? Ini mengamalkan sunnah Nabi untuk menjenguk saudara dan memberi salam. Itu saja katanya. Pada suatu pagi saya menjumpai Aisyah, dicakap rupa-rupanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang bersolat, membaca ayat sama dengan ayat yang tadi. Sama dengan ayat dalam surah Tur tadi. Famanallahu alaina wa qana azabas samum. Dibacanya. Ini dalam bersolat ya. Tadi yang di atas ceritanya bertilawah saja, ini dalam bersolat. Jadi ada perbedaan kisah sedikit, tapi ayatnya sama, suasananya sama. Beliau bersolat membaca ayat famanallahu alaina wa qana azabas samum. Allahumma munna alaina waqina azabas samum. Beliau melakukan ini, dibacanya ayat yang sama berulang kali sambil berdoa, dibacanya sambil berdoa dengan genangan air mata. Diperhatikannya sambil menangis. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian Qasim bin Muhammad sudah lama menunggu, dia tidak cukup masa. Lalu dia pergi ke pasar seperti cerita yang di atas tadi, membeli hajat keperluannya. Sekembali dari pasar singgah lagi ke rumah Aisyah, masih melakukan perinteraksian yang sama, masih membaca ayat yang sama. Ini berarti dia sholat, barangkali sholat duha ini ya, karena waktunya waktu duha. Dibacanya yang sama, berarti didengar oleh Qasim bin Muhammad, berarti bahasanya ataupun suaranya nyaring ya. Subhanallah. Inilah diantara perinteraksian. Boleh kita perhatikan nanti ayat surah apa tadi, surah Tur yang disebutkan tadi. Boleh kita coba baca dulu di luar sholat berulang kali. Kita coba menyelaminya, memahaminya sambil kita berdoa ya. Sambil berdoa. Dari ayat berapa tadi? Ayat 21
sampai ayat 28. Nah, yang cantiknya kita buat fokus ayat 27 28 ini. Wa manallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barrur rahim. Allah memberi limpah kurnianya ke atas kami. Kami sekeluarga, rumpun keluarga terpelihara daripada azab neraka. Dulu di dunia kami selalu beribadat kepada Allah, berdoa kepada Allah dan beribadat. Sememangnya Allah itu sangat baik dan sangat rahim. Jadi kita boleh olah dari ayat yang dua ini 78 doa Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barrur rahim. Allahumma munna alaina wa qina azabas samum innaka antal barrur rahim. Ya Allah, limpahkanlah kurniamu ke atas kami, peliharalah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Engkau Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha rahim. Tapi dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 28 juga menarik untuk diperhatikan. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ini nostalgia yang akan diimbas oleh ahlul jannah nanti di sana, katanya kami dulu di dunia sangat takut kepada Allah. Sangat takut kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kisah yang lain ya. Jadi ada kisah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar tadi, ada kisah Ibad bin Hamzah, begitulah ibadnya. Ada kisah siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Jadi pagi ini kita imbas 3 kisah pendek sahabat Rasulullah dan generasi awal, macam mana mereka berinteraksi dengan kalamullah. Sebelum ini kita kemukakan kisah Rasulullah sendiri bersama Abdullah bin Mas'ud, kisah baginda bersama muslimah warga emas dari kabilah Ansar di Madinah ya. Alhamdulillah kita perlu mendengar kisah-kisah ini dari siri yang pertama, kedua dan ketiga ya. Mungkin besok kita lanjutkan dengan kisah lain, macam mana mereka berinteraksi dengan kalamullah. Seperti yang dikatakan Al-Imam Nawawi tadi, katanya dalam bukunya Mukhtasar Tibyan, sunat hukumnya membaca Al-Quran berulang kali dengan tujuan merenung dan memikirkannya, malah berdoa lagi ya, berdoa, membaca, merenung, mentadabbur sambil berdoa. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu li wa lakum. Wa astaghfirukumullah alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.